أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Baik, perhatikan sub. Nah, di sini ada ba. Huruf ba ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Dan di sini ketika sukun, dan sukunnya itu sukun asli ya, bukan karena waqaf. Jadi dihukumi qalqalah sugro. Cara membacanya itu harus ada pantulan ya. Subha. Bacaan ha dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Subhanalladzi. Ada kasrah lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Subhanalladzi khalaqal. Alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lam tersebut atau lam tersebut harus dibaca sukun atau harus dizahirkan ya. Khalaqul azwa. Bacaan wa dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif. Kullaha. Ini juga sama, ada fathah lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Mimma. Nah, di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama hukum gunahnya, yaitu ketika mentasydidkan dari bacaan mi ke ma yang keduanya ya. Karena mim yang bertasydid itu merupakan salah satu daripada huruf gunah. Cara membacanya selain ditasydidkan itu harus ada gunah, bisa 2 atau 3 harokat ya. Dan hukum yang kedua, yaitu pada bacaan maknya dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Mimma. Seperti itu. Tumbitul. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ba, maka hukum tajwid di sini dihukumi iklab ya. Jadi setiap pada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin tersebut itu berubah menjadi mim sukun. Cara membacanya itu harus disertai dengan samar ya atau gunah. Jadi digunakan disertai dengan samar ya. Tumbitul, seperti itu. Dan di sini alif lam qamariyah ya, karena ada tanda sukun di atasnya. Wa min, ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf hamzah. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan secara suara nun sukunnya ya. Wa min anfusihim. Dan selanjutnya di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf fa. Huruf fa ini merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya, dan termasuk ikhfa ausat ya. Jadi antara gunah dengan samarnya itu seimbang ya. Wa min anfusihim, seperti itu. Dan mim sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Jadi cara membaca mim sukun yang ada di sini itu harus dijelaskan. Wa min anfusihim wa mimma. Nah, di sini sama ya, ada 2 hukum. Yang pertama hukum gunahnya yaitu mim yang bertasydid, dan yang kedua hukum mad tabi'inya yaitu ketika fathah ma lalu berhadapan dengan alif. Wa mimma la ya'lamun. Bacaan la dibaca 2 harokat dihukumi mad tabi'i. Ya'lamun mad arid li sukun ya. Cara membacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya
wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun naharu fa idzahum muzlimun. Perhatikan wa a mad badal dibaca 2 harokat, wa ayatul di atas tak marbutoh itu ada tanwin domatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf lam, dan termasuk idgham bila gunah ya. Jadi cara membaca tanwin tersebut itu harus dimasukkan ke huruf lam tanpa ada gunah ya. Wa ayatul lahumul lail, alif lam syamsiah ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah, maka alif lam tersebut itu tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Lailu ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun maka dihukumi madlin ya. Nah di sini ada tanda ya, ini menandakan al-waslu ula ya, jadi lanjut lebih utama, jadi dibaca terus lebih utama ya. Naslakhu minhun nahar, ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ha, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Minhun nahar. Di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama alif lam syamsiah karena tidak ada tanda sukun di atasnya, dan yang kedua hukum gunahnya ya. Hukum gunah yaitu nun yang bertasydid. Jadi dari bacaan hu ditasdidkan ke na sekaligus digunakan 2 atau 3 harokat. Minhun nahar. Bacaan ha dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Fa idza, bacaan za juga sama dihukumi mad tabi'i karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif. Hum muzlimun. Nah di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf mim lagi, maka itu dihukumi idgham mimi ya, atau idgham mithlain. Cara membacanya harus memasukkan ke mim yang keduanya ya, disertai dengan guna fa idzahum muzlimun. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad adid li sukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya wasyamsu tajri limustaqirril laha. Di sini ada tanda ya al-waqfu ula, jadi menandakan bahwa berhenti lebih utama. Jadi kita sampai di sini dulu ya bacaannya. Baik, silakan diperhatikan wasyamsu ya. Di sini dihukumi alif lam syamsiyah. Wasyamsu tajri. Huruf jim merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, dan di sini ketika sukun, sukunnya itu sukun asli, jadi dihukumi qalqalah sugro ya. Cara membacanya itu harus ada pantulan. Tajri, tajri, seperti itu. Dan di sini ada kasroh lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi martabi'in, dibacanya 2 harokat. Limustaqirril laha. Ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf lam, dan termasuk idgham bila guna ya. Jadi cara membaca tanwin tersebut itu harus dimasukkan ke huruf lam tanpa ada guna. Limustaqirril laha. Dari sini dihukumi martabi' ya, dibacain 2 harokat. Selanjutnya dzalika taqdirul azizil alim. Bacaan za dibaca 2 harokat, dihukumi martabi'i. Taqdi. Nah di sini ada qaf ya, yang merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Sekaligus di sini dihukumi qalqalah sugro ya, karena sukunnya itu sukun asli bukan karena waqaf. Jadi cara membacanya harus ada pantulan. Taqdi, taqdi, seperti itu ya. Selanjutnya ada kasroh dal lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi martabi'i, dibacanya 2 harokat. Taqdirul, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Taqdirul azi. Ini juga sama, ada kasroh zai lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi martabi'i. Azizil alim, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Alim.
Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid li sukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Wal qamara qaddarna, bacaan dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Mana bacaannya juga sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Manazila hatta, ini juga sama bacaan taknya dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. A ini juga sama karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif, jadi sama ya dihukumi mad tabi'i. Adakal urujun, alif lam qamariyah kal uruju ada dhammah jim lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Urujunil qadim, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Qadim. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid li sukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Selanjutnya la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar. La syamsu ya, alif lam syamsiyah karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiyah maka alif lam tersebut tidak dianggap. Syamsu, mim sukunnya dihukumi izhar syafawi, jadi cara membacanya harus dijelaskan ya. Syamsu yang bagi, nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ba maka dihukumi bacaan iklab ya. Jadi cara membaca nun sukunnya itu harus digantikan ke huruf mim disertai guna dan samar ya. Yang bagi, bacaan ghi dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Laha, nah di sini ada mad tabi'i alif lah lalu berhadapan dengan huruf hamzah, namun hamzah tersebut berada di lain kalimat maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil ya. Cara membacanya bisa 4 atau 5 harokat. Laha antudrikal, nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta ya, termasuk ikhfa aqrab ya. Jadi cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan dan tingkat kesamaran dan gunahnya itu lebih tinggi samarnya ya daripada gunahnya. Antudrikal, dal merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Di sini ketika sukun asli bukan karena waqaf maka dihukumi qalqalah sugro. Cara membacanya harus ada pantulan ya. Tudrikal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Tudrikal qamar walal lail, alif lam syamsiyah ya. Walal lailu, nah ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun maka dihukumi mad lin ya. Walal lailu sabiqun nahar, bacaan sa dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Sabiqun nahar, alif lam syamsiyah karena tidak ada tanda sukun di atasnya ya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiyah maka alif lam tersebut tidak dianggap atau tidak dibaca. Jadi dari bacaanku langsung kena ya. Sabiqun nahar. Ketika diwakafkan di sini maka bacaan madnya dihukumi mad arid disukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Selanjutnya wa kullun fi falakin yasbahun. Di atas lam ada tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf fa yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya. Ikhfa ausat ya. Jadi cara membaca tanwin yang ada di atas lam tersebut itu harus disamarkan disertai dengan guna. Wa kullun fi, bacaan fi-nya dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Fi falakin yasbahun. Di bawah kaf ada tanwin kasratain
lalu berhadapan dengan salah satu idgham, di sini huruf ya ya, dan termasuk idgham biguna. Jadi cara membaca tanwin yang ada di bawah kaf tersebut itu harus dimasukkan ke huruf ya disertai dengan gunah ya. Fi falakin yasbahun. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Shadaqallahul azim.